Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Syamaulani. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi saya yang mengenai perkembangan emosi, perspektif psikososial. Nah, sebelum kita mengarah kepada materi, kita menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan perkembangan emosi. Nah, kemudian kita menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan emosi. Apa yang dimaksud dengan perkembangan emosi? Nah, perkembangan emosi merujuk pada perubahan dan pergeseran dalam cara seseorang merasakan, mengungkapkan, dan mengatur perasaan mereka seiring bertambahnya usia. Ini mencakup berbagai aspek seperti memahami dan mengidentifikasi emosi, mengatur emosi, mengekspresikan emosi secara tepat, dan mengatasi stres dan konflik emosional. Nah, perkembangan emosi terjadi sepanjang hidup seseorang dan dimulai sejak masa bayi. Pada awalnya, bayi merespon dunia sekitarnya dengan perasaan dasar seperti lapar, kenyang, nyaman, dan tidak nyaman. Kemudian, perkembangan emosi yang sehat penting untuk kesejahteraan mental dan sosial seseorang. Anak-anak dan remaja yang mengalami kesulitan dalam mengenali, mengatur, dan mengekspresikan emosi, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan akademik yang sehat. Tahapan perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada anak melalui beberapa fase, yaitu pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, usia 18 bulan sampai 3 tahun, pada fase ini anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Kemudian pada usia 2 tahun, anak belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Dan pada usia antara 2 sampai 3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal anak. Melalui beradaptasi dengan kegagalan, anak mulai mengendalikan perilaku dan menguasai diri. Kemudian perkembangan emosi pada anak usia antara 3 sampai 5 tahun, yaitu pada fase ini anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Pada fase ini, untuk pertama kali anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional. Nah, kemudian perkembangan emosi pada anak usia 5 sampai 12 tahun, yaitu pada usia 5 sampai 12 tahun anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan anak mulai mampu menjaga rahasia. Nah, anak usia 7 sampai 8 tahun, perkembangan emosi anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Kemudian pada usia 9 sampai 10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial. Nah, next, pada usia 11 sampai 12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia kanak-kanak awal. Nah, pada perkembangan emosi remaja 13 sampai 14 tahun, anak remaja pada usia 13 sampai 14 tahun umumnya cenderung lebih merasa sensitif terhadap masalah sosial seperti sedang dikucilkan oleh teman-teman sebayanya di sekolah. Next, perkembangan emosi remaja pada 15 sampai 16 tahun, anak remaja berusia 15 sampai 16 tahun dapat mulai mencari sensasi dengan melakukan hal-hal negatif seperti minum alkohol, contohnya mencoba obat-obatan terlarang atau terlibat dalam seks bebas. Kemudian pada perkembangan emosi remaja 17 sampai 21 tahun, pada usia ini fisik anak remaja sudah berkembang sepenuhnya. Mereka juga dianggap sudah bisa mengontrol diri agar tidak melakukan hal-hal yang beresiko. Psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Istilah psikososial merupakan gabungan antara psikologis dan sosial. Dengan demikian, pengertian perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial menurut Erikson dibagi dalam 8 tahap sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Masa bayi berlangsung antara 0 sampai 1 tahun. Kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahap sensorik,
yang oral yang ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. Perkembangan pada masa ini sangat bergantung pada kualitas pemeliharaan ibu. Apabila kualitas pemeliharaan ibu cukup, maka akan menimbulkan kepribadian yang penuh kepercayaan, baik di luar maupun terhadap diri sendiri. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, anak akan memungkinkan menjadi penakut, ragu-ragu, dan khawatir terhadap dunia luar, terutama pada manusia lain. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu-malu dan keraguan-raguan. Masa anak-anak permulaan berlangsung pada usia 2-3 tahun yang menentukan tumbuhnya kemauan baik dan kemauan keras. Inilah tahap berkembangnya kebebasan pengungkapan diri dan sifat penuh kasih sayang. Rasa mampu mengendalikan diri akan menimbulkan dalam diri anak rasa memiliki kemauan baik dan bangga yang bersifat menetap. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Masa bermain berlangsung pada usia 4 tahun sampai usia sekolah. Tahap ini menimbulkan inisiatif masa untuk memperluas penguasaan dan tanggung jawab. Yang keempat, kerajinan versus inferioritas. Masa usia sekolah berlangsung antara usia 6-11 tahun. Pada masa ini berkembang kemampuan berpikir dedukatif, disiplin diri, dan kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, serta rasa ingin tahu akan meningkat. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Masa adolesen berlangsung pada usia 12 atau 13 sampai 20 tahun. Inilah masa dalam kehidupan ketika orang ingin menentukan siapa ia pada saat sekarang dan ingin menjadi apa ia di masa yang akan datang, atau masa untuk membuat rencana-rencana karir. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Masa dewasa muda berlangsung antara usia 20-24 tahun. Menurut Erik Erikson, masa ini menumbuhkan kemampuan dan kesediaan meleburkan diri dengan diri orang lain. Yang ketujuh, generativitas versus abstraksi. Masa dewasa tengah berlangsung pada usia 25-45 tahun. Generativitas yang ditandai jika individu mulai menunjukkan perhatiannya terhadap apa yang dihasilkannya. Dan yang kedelapan, yang terakhir, integritas versus keputusan. Masa usia tua berlangsung di atas usia 65 tahun. Jadi, perkembangan manusia merupakan suatu proses perkembangan yang dialami oleh manusia sepanjang kehidupan. Masa perkembangan manusia diawali sejak berada di dalam kandungan sampai pada masa lansia. Tiap-tiap masa perkembangan yang dialami oleh manusia memiliki karakteristiknya masing-masing. Selain itu, masa perkembangan juga terbagi atas beberapa bagian, yaitu perubahan, yaitu fisik, sosial, emosional, dan moral. Perkembangan moral berkaitan dengan bagaimana manusia memahami hidup dan berinteraksi dengan masyarakat, yang di dalamnya ada aturan, standar, dan nilai yang harus diikuti agar dapat selaras dengan lingkungan. Selain itu, merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana manusia berinteraksi dengan orang lain membutuhkan suatu nilai, aturan, serta standar yang nantinya akan melahirkan pola kebiasaan. Kemudian, teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini merupakan perkembangan lanjut teori perkembangan Freud. Selain tidak terbatas sampai masa genital saja, juga Erikson adalah murid Freud. Perkembangan psikososial menurut Erikson didasarkan atas prinsip epigenetik, yakni bahwa perkembangan manusia itu terbagi atas beberapa tahap dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Nah, sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jika ada yang salah itu datangnya dari kami, dan jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.